A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati, dan yang mengaruniai kita keimanan dalam diri kita. Semoga selalu menghujam dalam diri kita hingga akhir hayat hidup kita. Alhamdulillah, kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga pertengahan bulan Ramadan ini. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniai maghfirahnya, rahmatnya kepada kita selama bulan Ramadan ini. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi penutup akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit sekali mengenai Rasulullah SAW yang begitu mulia, yang akhlaknya luar biasa membuat kita jatuh cinta, dan mengenai syafaatnya Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya selalu memikirkan kita umatnya. Hingga akhir hayatnya beliau pada saat sakaratul maut yang diingat adalah umati Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada sebuah hadis yang begitu masyhur, insya Allah teman-teman juga saya yakin sudah tahu semuanya. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul bersama sahabat-sahabatnya yang mulia. Di sana hadir pula sahabat paling setia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku." "Apakah maksud berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" kata Abu Bakar. "Tidak, wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tapi bukan saudara-saudaraku," jawab Rasulullah SAW. "Kami juga saudaramu, wahai Rasulullah," kata seorang sahabat yang lain. Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersamaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Hadis riwayat Muslim. Begitu rindunya Rasulullah SAW kepada kita, dan kita tentunya akan sangat membutuhkan syafaat Rasulullah SAW ketika pada akhir hidup kita kelak, di pada mahsyar kelak, di mana semua manusia begitu ketakutan, dan hanya Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat. Tidak ada nabi-nabi lain yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi dan rasul itu memiliki doa yang mustajab. Doa yang ketika para nabi ini berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu contohnya Nabi Musa yang ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa yang doanya itu terkenal di Quran surat Thaha, seperti bagaimana kita tahu. Begitupun Nabi Muhammad pun memiliki doa yang mustajab. Namun Nabi Muhammad tidak menggunakannya di dunia ini. Beliau tangguhkan untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya. Dan ini ada di dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang dia panjatkan, maka aku berkeinginan untuk menyimpan doa aku sebagai syafaat bagi umatku kelak." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Rasulullah menyimpan doa ini dan kelak akan digunakan pada saat memberikan syafaat kepada kita. Ketika Nabi saat berdakwah di Thaif, teman-teman juga tahu bagaimana beliau terluka, beliau dilempari batu, beliau dihujat, dihina, walaupun dibentengi oleh sahabat-sahabatnya, tapi Rasulullah berdarah-darah dilempari batu itu oleh penduduk Thaif. Sampai malaikat itu murka kepada penduduk Thaif. Malaikat berkata kepada Rasulullah SAW,
"Ya Muhammad, angkat tanganmu ke langit, mintalah kepada Allah agar kami bisa menghimpit mereka, membalikkan gunung Taif ini dan menghimpit mereka yang menghinakanmu, yang melemparimu dengan batu." Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, "Mohon jangan lakukan itu," kata Rasulullah SAW. "Saya bermohon kepada Allah semoga kelak di bumi Taif ini akan ada tua, muda, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa yang beriman kepada Allah." Masya Allah, segitu lembutnya hati Rasulullah SAW, sehingga malaikat aja sakit hati gitu ya istilahnya melihat Rasul yang dibegitukan oleh penduduk Taif, namun Rasulullah berhati lembut gitu, Masya Allah. Dan Rasul tidak di saat ini bisa saja Rasulullah menggunakan doanya itu, namun Rasulullah menangguhkannya, tidak menggunakan doa tersebut. Masya Allah. Dengan doa itu Rasulullah SAW ingin memberikan syafaat pada hari di mana manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat matahari begitu teriknya, beliau memanggil-manggil manusia untuk diberi minum. Ya, beliau adalah baginda Rasulullah SAW, sang nabi terakhir, menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad SAW." Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau SAW bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan seperti itu maksudku. Aku bertanya kepadamu akan umatku, di mana perjanjian mereka? Niscaya akan aku kuatkan pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Lalu Jibril alaihissalam menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala." Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau SAW akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud. Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan." "Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum umatmu." Lalu dipanggillah, "Umatku, umatku, umatku." Padahal Rasulullah SAW dijamin masuk surga, ditampakkan padanya surga Firdaus tempatnya akan tinggal. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku, umatku." Rasulullah SAW dijamin masuk surga, ditampakkan surga Firdaus tempatnya akan tinggal. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku." Nabi terus memberikan minum satu persatu, bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama. Setelah minum satu teguk, manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah membeli minum, Rasulullah SAW sujud lagi. "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi? Sujudnya lama sekali," sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang kau minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat," kata Allah. Maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi kemudian menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, "Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan." Maka yang amalnya banyak, dia akan lewat, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka.
Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada dalam neraka, Nabi Muhammad langsung sujud lagi. Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seorang yang ada dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma. Lalu Allah menyetujui. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka-luka. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilahkan masuk ke surga. Nabi Muhammad SAW lalu kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Kata Allah, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad lari ke neraka. "Wahai malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Keluarkan lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Lalu, apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkitlah, apa yang kau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi, tazarah. Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terhadap iman walaupun sekecil biji sawi. Setelah itu kembali lagi ke Arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kembali bersujud. "Ya Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu ya Allah yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah. Aku izinkan ya Muhammad." Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Masya Allah. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi, membenarkan dan mengikuti ajarannya, membela beliau ketika beliau dicela, dan sebarkan ajaran Nabi SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga kelak kita pantas mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi saja yang begitu mulia merindukan kita, kenapa kita tidak merindukannya? Kalau Nabi saja menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.